Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa berjumpa melalui Sate Enak, Saat Teduh Sejenak episode yang ke-56. Kita masih akan melanjutkan topik pembahasan kita dari Kitab Keluaran sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya. Jika dalam episode sebelumnya kita telah membahas pembebasan Allah dan dasar yang menyebabkan Allah membebaskan umatnya di perbudakan di Mesir, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan tema yang merupakan bagian dari tema yang pertama, yaitu bicara tentang agen pembebasan Allah. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Dalam bagian sebelumnya, kita melihat ada dua dasar yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa Allah yang telah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel kepada para patriark, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Allah yang berjanji mengaruniakan tanah perjanjian kepada mereka. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang bagaimana Allah telah mendengar dan bertindak atas penderitaan umatnya. Hari ini, dalam menjalankan rancangan pembebasan yang Allah maksudkan itu, maka kita melihat yang pertama bahwa sebagai agen pembebasan, yang pertama yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini, Allah menunjukkan dirinya bahwa Aku adalah Aku. Dia ingin berkata bahwa Allah yang telah berjanji, Allah yang terikat dengan dirinya sendiri, dialah sendiri yang akan bertindak membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Saudara, ketika kita melakukan penyelidikan kepada kitab Keluaran, kita akan menemukan ada begitu banyak kata Allah, ya, kurang lebih para ahli mencatat, dan kalau kita bisa menyelidikinya, kurang lebih ada 500 kali dalam kitab Keluaran. Jadi yang pertama, sebagai pembebas itu sendiri adalah Allah yang telah mendengarkan, ya, teriakan umat Tuhan atas perbudakan yang mereka alami. Yang kedua, selain Allah yang akan membebaskan umat Tuhan, maka kita juga melihat dalam pembacaan kita tadi, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Jadi kalau kita memperhatikan ke ayat selanjutnya, misalnya dalam ayat yang ke-15, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Yang kedua, selain Allah memperkenalkan dirinya dan dialah sendiri sebagai pembebas, maka yang kedua kita lihat Allah juga memakai agen manusia yang bernama Musa. Salah satu indikasi atau petunjuk yang sangat jelas ketika kita membaca kitab Keluaran dari pasal 1 sampai dengan pasal yang 40, kata Musa, nama ini disebut kurang lebih
300 kali dalam kitab Keluaran. Artinya, ketika kitab Keluaran bicara tentang pembebasan, selain Tuhan sendiri sebagai pembebas, maka Musa juga adalah agen pembebas yang diutus oleh Tuhan. Kemudian, kita lihat ada cara Tuhan yang ajaib yang mempersiapkan Musa sebagai seorang utusan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, sesungguhnya Tuhan sendiri yang melindungi Musa dari tangan musuh besarnya, itulah Firaun. Tuhan sendiri yang mempersiapkan Musa selama 40 tahun di kerajaan Mesir sebagai satu pembekalan yang luar biasa untuk memimpin bangsa itu kelak hari. Kemudian Tuhan sendiri juga yang mempersiapkan Musa melalui satu insiden, kemudian Tuhan akhirnya mempersiapkan Musa selama 40 tahun di padang Median. Dan saudara tahu itu satu persiapan yang luar biasa. Dan setelah masa 80 tahun dalam hidupnya, kemudian Allah memanggil Musa dan Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan Musa menjadi pemimpin atau agen pembebas yang dipakai oleh Tuhan dalam pembebasan umat Tuhan. Namun yang kedua, selain Musa, di dalam kitab Keluaran kita juga menemukan seorang yang bernama Harun yang dipakai oleh Tuhan juga sebagai juru bicara, kemudian juga sebagai imam, ya. Dan ini adalah agen-agen manusia yang diperkenankan Tuhan menjadi agen pembebas umat Tuhan dari perbudakan. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka sesungguhnya sebagai manusia, Musa dan Harun yang adalah agen pembebasan yang dipercayakan oleh Allah, dia ternyata juga adalah manusia yang pernah gagal. Paling tidak kalau kita memperhatikan dalam proses pemanggilan dan persiapan dan pengutusan Musa, Musa juga gagal untuk mempercayai meskipun Tuhan dengan 3 tanda ajaib yang Tuhan perbuat di hadapan Musa sendiri. Tapi lagi-lagi kita memperhatikan di sana kegagalan Musa untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Itu menjadi satu kegagalan sebagai seorang pembebas yang dipersiapkan Tuhan. Juga misalnya kalau kita membaca Harun yang juga merupakan agen pembebas khususnya sebagai juru bicara atau sebagai imam. Dia juga mengalami kegagalan dalam proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, maka Harun sebagai pemimpin pada waktu itu juga terlibat dengan penyembahan berhala. Itu kita bisa lihat dalam pasal 32 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-24. Namun ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Ternyata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memilih umatnya, Dia sendiri adalah sebagai pembebas. Namun di atas semua itu Tuhan juga berkenan memakai manusia yang bernama Musa dan Harun menjadi wakil-wakilnya, menjadi agen-agen pembebas untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, ketika kita melihat selanjutnya dalam kitab Keluaran, metode apa yang Tuhan pakai dalam membebaskan umatnya. Kita akan tercengang, saudara, ketika kita melihat ada satu pembebasan, ada satu metode pembebasan yang unik, yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membebaskan umatnya. Kalau kita memperhatikan sejak Allah memproklamirkan bahwa Dia akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Pada saat yang sama, Firaun sebagai musuh besar umat Tuhan, Firaun sebagai musuh besarnya Tuhan sendiri, mulai membuat ancang-ancang, mulai membentengi dirinya. Alkitab mencatat berkali-kali, bahkan belasan kali dikatakan dengan tegas
Firaun sendiri bertekad mengeraskan hatinya untuk menolak dan menghambat rencana pembebasan Allah. Tapi apakah pembebasan itu akhirnya terhambat? Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, justru ini yang saya katakan luar biasa dan unik. Kekerasan hati Firaun, tanda kutip, yang menghambat rencana pembebasan Allah justru menjadi titik tolak di mana Tuhan menunjukkan caranya yang ajaib, caranya yang unik, caranya yang penuh kuasa. Ya, Allah memakai tangannya yang kuat, tangannya yang perkasa. Dia melakukan berbagai mujizat-mujizat, tanda-tanda, keajaiban-keajaiban. Dengan tujuan supaya bangsa Mesir yang menghambat rencana pembebasan Allah melihat bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat menghalangi ketika Allah bertindak. Ketika Allah berfirman, maka apa yang Dia firmankan akan terjadi. Ketika Allah bertindak, maka segala yang dibuatnya akan berhasil bagi umat Tuhan. Ini yang luar biasa kita lihat. Allah membebaskan umatnya melalui 10 tulah. Dan kalau kita memperhatikan tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10, sesungguhnya tulah-tulah itu bukan hanya sekedar bencana alam, bukan hanya sekedar gejala alami, bukan hanya sekedar sesuatu yang terjadi biasa-biasa, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Kalau kita menyelidiki misalnya seluruh tulah-tulah itu, ya, maka selalu ada kaitannya dengan dewa-dewa di Mesir yang dipercayai oleh bangsa Mesir pada waktu itu. Di dalam konteks pengaruh dewa-dewa inilah, dalam kekuasaan dewa-dewa inilah umat Tuhan diperbudak. Karena itu ada kepentingan Tuhan ingin menunjukkan kepada umat Tuhan pada waktu itu, tetapi sekaligus kepada Firaun dan bangsa Mesir, bahwa Dia akan menunjukkan superioritasnya atas Mesir dan dewa-dewa yang mereka percayai. Ia mendatangkan tulah, 10 tulah, dari air menjadi darah sampai kematian anak sulung Mesir. Kita bisa membaca itu dalam pasal 7 sampai ayat 10. Ya, Dia mendatangkan tulah. Ini satu metode, tanda-tanda ajaib untuk menghakimi bangsa Mesir dan dewa-dewa Mesir pada waktu itu. Sarana pembebasan Allah yang unik dan ajaib ini sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan memiliki tujuan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Dia ingin menunjukkan melalui cara pembebasan yang ajaib ini. Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya. Dia ingin menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang patut disembah dan dimuliakan, bukan dewa-dewa Mesir. Kepentingan ini tentu sangat dimaksudkan supaya umat Tuhan yang tertindas ratusan tahun dapat mengenal Dia yang bertindak dengan tanda-tanda ajaib. Juga untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang unik, Allah yang natur kuasanya tidak ada bandingnya dengan apapun termasuk dewa-dewa Mesir. Tetapi juga cara pembebasan Tuhan ini ingin menunjukkan kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang telah menaruh belas kasihan kepada umat Tuhan. Dan Allah yang punya hubungan yang khusus dengan umatnya pada waktu itu. Kemudian yang terakhir, kita melihat cara pembebasan Tuhan ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dewa-dewa Mesir yang dipercayai oleh bangsa Mesir pada waktu itu sesungguhnya bukanlah Allah. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita hari ini. Kemudian, apa relevansinya dengan hidup kita? Sesungguhnya, sebagaimana yang saya katakan pada episode sebelumnya, ya, janji Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus dari kekekalan, itu yang menjadi dasar pembebasan kita. Kemudian keterikatan kita dengan dosa, dan firman Tuhan katakan kita hamba dosa.
erangan kita, penderitaan kita karena dosa, ini menjadi dasar Allah membebaskan kita. Itu sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Namun dalam konteks metode atau cara pembebasan Tuhan, kali ini kita melihat, ya, Allah sendiri menjadi pembebas. Allah sendiri memakai manusia. Dan kita tahu ada satu perantara antara Allah dan manusia. Itulah manusia Kristus Yesus. Jadi antara Allah dan manusia, Tuhan memakai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Itulah manusia Kristus Yesus yang memberi dirinya menjadi tebusan bagi semua orang. Saudara, di dalam diri Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan dia berinkarnasi menjadi manusia sebagai pembebas. Mengalami kelahiran seperti manusia. Bahkan mati. Bahkan mengalami kebangkitan menunjukkan kemenangannya atas dosa yang membelenggu manusia. Tuhan Yesus menjadi figur pembebas dalam relevansinya bagi kita hari ini. Dia yang adalah Allah, sekaligus dialah yang adalah manusia. Dia menyatakan diri, menyatakan karyanya melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, telah terjadi pembebasan sekali untuk selama-lamanya. Kemudian selain itu saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami pembebasan, ternyata firman Tuhan juga berkata bahwa kita pun diutus, dipakai oleh Tuhan. Ya. Tuhan memakai cara yang luar biasa. Tuhan memakai, dikatakan sebagaimana dalam perjanjian lama ada tanda-tanda keajaiban, ada mukjizat-mukjizat. Ya. Satu kalimat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus misalnya dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, kuasa kebangkitan Kristus yang terbesar membebaskan kita dari kutuk dan belenggu dosa. Kuasanya itu yang telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Pada waktu dia berkata, pergilah, jadikanlah semua orang, ya, menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur. Karena apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran, bicara tentang cara Tuhan membebaskan umatnya, adalah cara yang sama yang Tuhan kerjakan dalam zaman perjanjian baru dan zaman kita hari ini. Sehingga kita boleh terbebas. Tetapi selain itu saudara, setelah kita dibebaskan, kita juga dipanggil menjadi agen-agen pembebasan. Jangan lupa itu. Kita diselamatkan sebagaimana beberapa waktu yang lalu dalam judul khotbah saya, untuk maksud penyelamatan. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat yang masih akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya, kiranya bisa menjadi berkat bagi semua saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.